Susi Pujiastuti, salah satu menteri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Berlatar belakang sebagai pedagang, Susi Pujiastuti kemudian menapaki karirnya sebagai Menteri Kelautan Republik Indonesia dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mengubah inti dari kemaritiman di Indonesia. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965, lahir dari keluarga pengusaha, membuat Susi Pujiastuti menjadi sosok pengusaha yang independen. Sebelum merintis usaha perikanan yang kemudian membawanya mendirikan pabrik olahan ikan pada tahun 1996 dan maskapai Susi Air pada tahun 2004, menjadikan fondasi perannya kelak sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2014 sampai dengan 2019. Susi adalah putri pasangan Haji Ahmad Karlan dan juga Ibu Hajah Saminah. Darah pengusaha memang mengalir di jiwa Ibu Susi. Terbukti dari silsilah keluarganya, kakek buyutnya Haji Ireng merupakan seorang tuan tanah, sementara kedua orang tuanya merupakan pengusaha peternakan di Jawa Tengah. Setelah lulus SMP di Pangandaran, lanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Beliau memang tidak menyelesaikan sekolahnya di sana. Beliau menilai bahwa sistem pendidikan saat itu tidaklah cocok untuk mendukung pendidikan perkembangan dirinya. Kemudian pada 7 Juni 2018, ia lulus ujian paket C atau setara SMA dan menerima ijazah pada tahun 2018. Ibu Susi memulai usahanya sebagai seorang pengepul ikan di daerah kelahirannya Pangandaran, bersepeda keliling pantai untuk menampung hasil tangkapan nelayan lokal dan memperluas jaringan pasok. Usaha ini kerap bertumbuh sampai dengan tahun 1996 saat ia mendirikan pabrik pengolahan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Dengan produk unggulan lobster Susi Brand kemudian menembus pasar Asia dan Amerika. Kebutuhan logistik kemudian mendorong Ibu Susi untuk mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation, sebuah perusahaan penerbangan yang tugasnya adalah menerbangkan hasil produk ke daerah-daerah. Awalnya pesawat-pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut hasil laut dari Pangandaran ke Jakarta dan kota-kota besar supaya produknya tetap dalam kondisi optimal saat tiba di tujuan. Nama Ibu Susi pertama kali dikenal oleh publik ketika pada tahun 2004 pada saat terjadinya bencana tsunami di Aceh. Susi Air yang pada saat itu baru beroperasi 2 pesawat Cessna segera digunakan dalam misi kemanusiaan, mengirim bantuan, obat-obatan, logistik ke wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus menjadi pintu bagi Susi Air untuk memperluas cakupan usahanya selain pengangkutan hasil laut. Susi Air kemudian memperluas operasinya menjadi pesawat komersil kerja tua pada tahun 2006, yang intinya adalah untuk melayani penerbangan-penerbangan ke daerah-daerah terpencil. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, Ibu Susi Pujiastuti resmi dilantik sebagai Menteri Kelautan Republik Indonesia. Pada awal pengangkatannya juga banyak masyarakat yang skeptis akan kemampuan dari Ibu Susi, seorang menteri yang datang dari seorang profesional yang belum diketahui oleh publik. Namun, ternyata semua itu salah. Bu Susi kemudian nantinya akan memberikan kebijakan-kebijakan yang banyak mengubah paradigma masyarakat terhadap kinerjanya di pemerintah. Kebijakan pertama Ibu Susi yang menarik perhatian masyarakat adalah ketika Ibu Susi melakukan atau mengeluarkan moratorium terhadap semua izin kapal baru dan melakukan evaluasi terhadap seluruh kapal eks asing di atas 30 gross ton. Alasannya sederhana, dengan kehadiran kapal asing yang mengambil ikan di Laut Indonesia, nelayan-nelayan kecil tidak dapat menangkap ikan secara maksimal. Selain itu, tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah kerusakan ekosistem laut karena eksploitasi hasil laut yang berlebihan. Aturan ini berlaku bagi izin kapal baru, izin kapal yang telah habis, dan review atas semua izin kapal yang telah diberikan. Dari sisi manfaat, aturan ini membawa efek positif di mana banyak nelayan-nelayan yang sebelumnya melaut tanpa hasil, kali ini per trip hasilnya melimpah ruah. Namun kebijakan ini juga mendapatkan banyak tentangan dari beberapa pihak karena kebijakan ini terjadi penurunan volume produksi perikanan yang bernilai ekonomis seperti tuna, lobster, dan lain-lain secara nasional. Sayangnya setelah kepergian Ibu Susi, pada tahun 2021 pemerintah melalui Permen 27 tahun 2021 kembali membuka kapal asing dan juga kapal nasional untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah mendorong investasi di bidang kemaritiman di Indonesia, khususnya di wilayah zona ekonomi eksklusif. Di darat kita mengenal adanya pencucian uang,
tapi di laut, kita juga mengenal ada yang namanya pencucian ikan, yakni sebuah aktivitas di mana ikan diperjualbelikan di tengah laut tanpa melalui pelabuhan terlebih dahulu. Sehingga Ibu Susi kemudian mengeluarkan Permen nomor 57 tahun 2014 yang pada prinsipnya melarang aktivitas jual beli atau transshipment di tengah laut dan mewajibkan pendaratan terlebih dahulu di pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk mempersempit manipulasi data tangkapan dan kebocoran hasil perikanan. Khususnya pasal 37 ayat 6 yang menjelaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan. Ibu Susi pada saat itu beranggapan bahwa transshipment selama ini menjadi modus pencurian ikan dengan memindahkan muatan di tengah laut, lalu mengangkutnya ke luar negeri tanpa terlebih dahulu dicatat di Indonesia. Lalu tindakan transshipment di tengah laut akan membuat aktivitas ilegal lebih mudah dilakukan. Ada yang namanya nelayan solar, yaitu nelayan yang bukan mencari ikan tetapi membawa solar kemudian dijual ke luar negeri melalui aktivitas transshipment di tengah laut. Sehingga aturan ini sengaja dibuat untuk menggeser seluruh proses bongkar muat ke pelabuhan agar setiap tonase tercatat dan dapat diawasi secara administratif dan forensik rantai pasok. Selanjutnya pada tahun 2015, Ibu Susi kembali mengeluarkan peraturan terkait dengan larangan penggunaan traun dan juga cantrang. Ibu Susi menilai bahwa nelayan pemilik kapal cantrang besar itu bukan nelayan lagi, tapi saudagar kapal besar. Cantrang itu dilarang di hampir seluruh aktivitas pelayaran di dunia, karena penggunaan alat ini juga dapat merusak ekosistem di laut. Dan penggunaan cantrang ini bukan hanya menangkap ikan-ikan besar, namun juga menangkap ikan-ikan berukuran kecil, yang mana hal ini juga dapat mengancam populasi ikan tersebut. Melihat banyaknya aktivitas penangkapan lobster mulai dari benih lobster, pada tahun 2016 Ibu Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 yang pada intinya melarang penangkapan benih lobster, kepiting dan sejenisnya di bawah ukuran 8 cm. Kebijakan Susi Pujiastuti melarang ekspor benih lobster dengan alasan menjaga keberlanjutan ekosistem dan menguatkan industri dalam negeri, serta Ibu Susi tidak rela kekayaan alam diekspor sampai bentuk benih. Larangan ini tertuang dalam Permen nomor 56 tahun 2016 di mana melarang penangkapan dan atau pengeluaran ekspor lobster, kepiting dan rajungan dengan ukuran di bawah 8 cm. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan di laut ini dan menjaga nilai tambah domestik lobster di Indonesia. Karena benih lobster dijual jauh lebih murah daripada lobster dewasa. Akibat kebijakan ini, memang banyak nelayan yang kehilangan pendapatannya. Namun di berbagai daerah, kondisi ekosistem laut di Indonesia semakin memulih. Ibu Susi berpesan, kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada lobster yang besar-besar. Jadi mohon stop pengambilan bibitnya. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia seperti yang terjadi pada sidat atau belut dan sebagainya. Setelah Ibu Susi selesai menjabat pada tahun 2019, kebijakan ekspor benih lobster kemudian dibuka kembali pada tahun 2019 oleh Menteri Kelautan selanjutnya Bapak Hedi Prabowo. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 yang mana mengatur sederet syarat yang dapat dipenuhi untuk dapat melakukan ekspor benih lobster. Tak lama setelah kebijakan ini dikeluarkan pada 12 Juni 2020, terdapat kasus ekspor benih lobster sebanyak 14 kg ke Vietnam. Aktivitas ekspor benur ini pula yang kemudian membuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan dan melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan Bapak Edi Prabowo sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kebijakan Ibu Susi selanjutnya yang membuat masyarakat takjub adalah keberanian Ibu Susi untuk menenggelamkan kapal asing yang melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan persoalan terbesar dalam industri perikanan di Indonesia, dan upaya mengatasi masalah ini sangat rumit karena melibatkan banyak pihak. Ibu Susi mengatakan salah satu penyebab suburnya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia karena pada tahun 2001 pemerintah sempat memperbolehkan kapal-kapal asing membeli izin konsesi
prosesi penangkapan ikan di perairan Indonesia. Itulah yang memulai illegal fishing merebak ke seluruh wilayah di Indonesia karena mereka punya izin resmi. Izin resminya di Kopi, izinnya 1, kapalnya 10. Saya melihat kita punya undang-undang yang sebetulnya bisa langsung kita eksekusi dan cara yang tepat dalam menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat, yaitu penenggelaman. Ini ada 7, tadi di jalan kita ada 4 sama 5. Untuk saya barangkali kalau periode pemerintahan nanti kabinet ini selesai, ini adalah penenggelaman kapal terakhir. Ibu Susi juga sempat mengundang duta besar dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, dan juga memperingatkan mereka untuk tidak sembarangan dalam memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia karena sanksinya sangat jelas dan keras, yaitu penenggelaman kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat telah menangkap 633 kapal ilegal sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018 dan 10%-nya ditenggelamkan. Meski kebijakan Ibu Susi kerap membawa kontroversi di dalamnya, baik bagi masyarakat maupun bagi stakeholder yang ada di dalamnya, kebijakan Ibu Susi terbukti memang sangat efektif dalam menekan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Ibu Susi memang tidak sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki dari kelautan Indonesia. Namun, di masa pemerintahan atau di masa Ibu Susi menjabat sebagai Kementerian Kelautan, kita jadi mengerti bahwa kita memiliki laut yang sangat